Unleashing Happiness. Kesimpulan. Teman-teman, kita sudah belajar selama 7 hari bersama-sama, dan pembelajaran kita mengatakan bahwa kebahagiaan tidak adanya di luar sana. Kebahagiaan adanya di dalam diri sendiri. Kebahagiaan bisa kita dapatkan ketika kita menikmati saat-saat kita berada di dunia. Ketika kita mensyukuri semua yang sudah boleh terjadi kepada kita. Ketika kita punya teman-teman yang baik dan kita memiliki koneksi sosial yang kuat bersama dengan orang-orang yang kita cintai, atau bahkan dengan orang-orang yang kita temui. Kebahagiaan bisa kita dapat ketika kita melakukan kebaikan bagi orang lain. Kebahagiaan juga bisa kita dapat ketika kita beristirahat dengan cukup, tidur cukup 6-8 jam sehari. Kebahagiaan bisa kita dapat ketika kita berolahraga, menjaga tubuh kita. Dan kebahagiaan bisa kita dapat ketika kita menjaga pemikiran kita sendiri, menjaga perasaan kita sendiri, sehingga kata-kata dan perilaku kita pun menunjukkan kita sebagai orang-orang yang berbahagia. Bahagia adalah sebuah emosi. Emosi adalah sebuah perasaan yang kita maknai. Sehingga bagaimana kita memaknai sesuatu itu akan menumbuhkan dan menimbulkan emosi-emosi tertentu. Dengan kita bisa menjaga pikiran kita dan perasaan kita, maka kita bisa menjaga emosi apa yang keluar dalam diri kita. Emosi apa yang ingin kita ciptakan bagi diri kita. Sehingga kita bisa berkata-kata dan berperilaku sesuai dengan kehendak kita. Emosi adalah energi. Emosi adalah energi yang membantu kita untuk melakukan apapun yang kita lakukan sehari-hari. Energi itulah yang mendorong kita untuk hidup. Energi itulah yang membantu kita untuk melewati segala cobaan yang kita hadapi. Sehingga ketika kita dipenuhi dengan energi kebahagiaan, maka kita dapat melewati hidup ini dengan bahagia. Kita dapat melewati hidup ini dengan baik. Inilah arti ketika seseorang menjadi tuan atas dirinya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri. Seseorang tidak mungkin bisa berbahagia kalau dia tidak tahu kesedihan. Semua emosi-emosi negatif pun ada tujuan positifnya. Kalau kita tidak pernah merasa sedih, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita bahagia? Sehingga di dalam Neurosemantics diajarkan bahwa setiap emosi adalah benar adanya, karena makna yang kita berikan terhadap sebuah perasaan. Lalu bagaimana dengan emosi-emosi yang negatif? Kebahagiaan lawannya adalah kesedihan. Kesedihan adalah bagian dari kebahagiaan. Penderitaan juga adalah bagian dari kehidupan. Sehingga dengan kita bisa menerima semua emosi-emosi yang ada dalam diri kita, kita akan menjadi orang-orang yang lebih utuh. Bahagia bukan berarti tidak ada kesedihan. Ketika kita berada dalam kesedihan, pahami dan sadari bahwa kesedihan yang saya alami ini hanya karena makna yang saya berikan. Sehingga apapun keadaan yang kita alami saat ini, tergantung dengan bagaimana kita memaknainya. Untuk teman-teman bisa berbahagia, saya undang teman-teman untuk bisa memaknai apapun yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman sebagai sesuatu yang dapat dipelajari, sebagai sesuatu yang dapat membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik, mengaktualisasikan segala potensi yang kita punya, menjadi orang-orang yang selalu menjaga pemikirannya, perasaannya, tingkah lakunya, dan ucapannya, membawa kebaikan bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Semua yang kita pelajari selama 7 hari terakhir, saya ambil dari berbagai macam buku. Kalau teman-teman tertarik akan sumber-sumber saya, buku-bukunya adalah How to be Happy-nya Sonia Lyubomirsky. Semua yang kita pelajari selama 7 hari terakhir, saya ambil dari berbagai macam buku. Kalau teman-teman tertarik akan sumber-sumber saya, buku-bukunya adalah How to be Happy-nya Sonia Lyubomirsky. The Myth of Happiness, Sonia Lyubomirsky. Coursera course-nya Laurie Santos tentang Psychology of Well-being. The Happiness Lab, podcast dari Dr. Laurie Santos. Flow, Mihaly Csikszentmihalyi. Man's Search for Meaning, Viktor Frankl. The Happiness Equation, Neil Perishka. Happier, Tal Ben-Shahar. Daily Stoicism, Ryan Holiday. Happier, Andrew Matthews. The Deep, Seth Godin. Accessing Personal Genius, Dr. L. Michael Hall. Instant Relaxation, Dr. Michael Hall. Mastering Fear, Dr. Michael Hall. Dan Living Genius, Dr. Michael Hall. Semua yang kita pelajari selama 7 hari tekniknya didasari oleh psikologi, positive psychology terutama, dan neurosemantics yang diciptakan oleh Dr. L. Michael Hall dan Bobby Bodenhamer. Dan masih banyak artikel-artikel lainnya yang saya baca online.
Terima kasih kepada teman-teman yang bersedia mengikuti perjalanan mencari kebahagiaan bersama dengan saya selama 7 hari. Semoga pelatihan online ini bermanfaat bagi kita semua untuk menjadi orang-orang yang lebih berbahagia. Sekali lagi, terima kasih. Sedari awal, pelatihan online ini tidak menentukan jumlah investasi yang teman-teman akan perlu bayarkan. Ini adalah cara saya untuk melatih intrinsic motivation saya. Sebagai seorang yang autotelik, saya tidak mau keinginan mendapatkan sesuatu dalam bentuk uang menghalangi saya untuk berbagi. Sehingga motif saya jadi terkaburkan oleh uang. Sehingga sampai sekarang investasinya pun terserah teman-teman. Seberapa banyak value yang teman-teman dapatkan dari pelatihan ini, silahkan tentukan sendiri. Selamat menjadi orang yang berbahagia. To your highest and happiest self.